bapaknya menganggap bahwa si Ginny ini mengalami keterbelak. Itu adalah anak yang gak normal, anak yang cuman si dokter mengindikasi dan bahkan bapaknya ini sampai numbuhin gigi. Kuku. Gigi di sini. Oh, jadi gigi. Aduh, anak gua nggak bener. Woi. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau menceritakan tentang laki-laki yang error ya. Namanya Clark Whaley. Dia, ngapa saya sebut error? Karena si orang ini menyiksa keluarganya sendiri secara tidak manusiawi. Laki-laki ini bernama Clark Whaley. Dari pertama dia lahir ke dunia, dia itu sudah kurang bagus gitu ya. Maksudnya itu dia mempunyai ibu seorang pelacur. Hingga dia tidak tahu siapa bapaknya. Setelah Clark Whaley ini lahir ke dunia, ibunya nggak mau ngurus. Dari begitu lahir, ibunya langsung menitipkan ke panti asuhan. Selama di panti asuhan itu, ibunya itu nggak pernah ngejenguk. Jadi selama beberapa tahun itu hanya sekali ibunya menjenguk. Udah gitu, karena saking, ibunya ini benar-benar parah ya. Dia ngasih nama si Willy ini nama cewek. Nah, kalau menurut saya, sebenarnya pemberian nama inilah awal dari masalah menyeramkan yang akan terjadi kemudian hari. Si Clark Whaley ini menjadi anak yang pemurung, anak yang tidak percaya diri, anak yang selalu menyendiri. Kalau anak masih kecil ya, itu peristiwa apapun dari lingkungan itu sangat mempengaruhi kesehatan mental. Karena seorang anak itu ingatannya sangat tajam hingga dia akan mengingat peristiwa itu terus sampai hingga dia dewasa. Peristiwa itu akan menempel terus di otaknya. Sampai kemudian si Willy menginjak dewasa. Dia sempat bekerja sebagai seorang montir teknisi pesawat terbang. Cuman gak lama setelah itu dia keluar dari pekerjaannya dengan alasan yang tidak jelas. Namanya orang udah setengah error ya. Kita juga kadang gak bisa menerka gitu pikiran dia itu maunya apa sih gitu ya. Jadi dia keluar aja gitu. Hingga terus waktu berlalu dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Irene. Jadi Irene ini adalah menjadi istrinya dia kemudian ya. Irene ini seorang perempuan yang lumayan cantik, beda umurnya itu 20 tahun sama si Clark Whaley ini. Mereka tinggal dalam satu rumah bertiga. Si Clark Whaley, Irene istrinya sama ibunya. Nah, karena si Clark ini memang error orangnya ya, dia itu sangat membenci yang namanya kebisingan. Dia nggak suka jadi senengannya hening gitu, senangan menyendiri, senangannya yang sunyi-sunyi gitu ya. Dia sering banyak di kamar sih memang. Sampai si Clark Whaley ini saking gak suka dengan keramaian, dia tidak mau mempunyai anak. Karena takut rumahnya bakal bising, bakal rame. Sampai suatu ketika akhirnya istrinya hamil. Gak mau punya anak tapi istrinya hamil guys. Tapi di masa kehamilan istrinya ini ya, si Willy ini kan sangat tidak ingin punya anak ya. Itu istrinya dikasarin. Dia nggak mau anak itu lahir ke dunia. Jadi istrinya itu dipukulin guys, perutnya dipukulin. Buak. Pokoknya si anak ini biar mati dalam kandungan. Bahkan sampai keselnya dia pernah mencekik itu istrinya sendiri sampai ke hampir meninggal. Jadi segitunya ya, mungkin karena kandungannya istrinya ini kuat, akhirnya dia pun melahirkan. Dia melahirkan anak pertama seorang perempuan. Begitu istrinya melahirkan, anaknya itu dibawa pulang ke rumah,
langsung terjadi hal yang mengerikan. Si anak awalnya, ya namanya bayi ya, si anak itu kan pasti nangis gitu. Tiap berapa jam kan pingin susu itu pasti menangis gitu kan. Si Clark ini mendengar suara tangisan anaknya itu seperti suara apa ya? Seperti suara yang sangat mengganggu dia gitu loh. Sampai akhirnya ini anak dibawa sama dia, ditaruh di garasi. Gak boleh masuk ke rumahnya. Disimpan aja di garasi, ditutup biar gak bising gitu. Itu anak dibiarin di garasi sampai selama 10 hari. Sampai ke meninggal. Anaknya meninggal karena kedinginan. Luar biasa nggak? Tapi ya setelah itu, setahun kemudian istrinya melahirkan lagi. Ini orang pikirannya gimana ya? Nggak mau punya anak tapinya gituan terus kali ya? Bingung gue. Pokoknya anak kedua lahir lagi, cuman tetap guys disiksa terus gitu. Kandungannya itu dihajarin terus, itu si ibu itu nggak dikasih asupan gizi, apa dibeliin susu apa segala macam, kagak. Dia nggak mau anak itu lahir. Hingga benar si anak lahir secara cacat. Dan si anak hanya bertahan hidup di dunia ini selama 2 hari saja. Si anak pun meninggal karena cacat bawaan sejak lahir. Setelah peristiwa anaknya yang kedua ini, istrinya itu 3 tahun kemudian hamil lagi guys, melendung lagi gitu ya. Nah selama kehamilan ini, kembali si Clark Willy ini menghajar terus itu perutnya. Das, dihajar perutnya istrinya ini, yang lagi hamil gede ini. Tapi si anak ini kemudian tetap lahir karena janinnya kuat. Si anak ini kemudian diberi nama Ginny Willy, seorang perempuan. Tapi sejak kelahirannya itu, si bayi ini pertumbuhannya sangat lambat. Dia sampai umur 3 bulan itu seperti kekurangan gizi ya, beratnya nggak nambah-nambah loh. 3 bulan itu cuma nambah 1/4 kilo. Dia kan lahir pada berat 3,2 kilo ya. Setelah itu selama 3 bulan nggak nambah-nambah. Lambat banget. Tapi syukurnya setelah 3 bulan ke atas dia mulai normal pertumbuhannya dan berat badannya mulai bertumbuh secara normal. Tapi itu kan hanya pertumbuhan berat badannya ya. Ternyata dia mempunyai cacat bawaan sejak lahir. Jadi di pinggulnya itu nggak normal guys. Di pinggungnya itu harus ditopang alat untuk meluruskan pinggulnya. Dia memakai alat itu dari umur 3 bulan sampai umur 11 bulan. Melihat keadaan anaknya seperti itu ya, kalau anaknya normal aja dia kan udah benci ya, apalagi lihat anaknya seperti itu. Dia menganggap si Ginny Willy ini anaknya itu mempunyai keterbelakangan mental. Jadi si bapaknya ini semakin benci kepada anaknya ini. Sampai dia tidak mau sama sekali mengajak bicara bayinya itu dan tidak mau memperhatikan si Ginny sama sekali. Hingga sampai umur 11 bulan, akhirnya pinggul si Ginny berangsur normal, dilepas alatnya itu. Kemudian pada umur 14 bulan, si Ginny mengalami sakit ya. Dia mengalami demam, kemudian dibawa ke dokter. Si dokter bilang bahwa si Ginny ini sakitnya biasa aja, memang benar, demam biasa aja. Tapi kemudian si dokter ini juga mengindikasi bahwa si anak ini menderita keterbelakangan mental. Mendengar itu bapaknya itu, wah bener kan anak gua cacat mental, anak keparat. Bapaknya semakin benci kepada si Ginny. Hingga waktu berlalu sampai si bayi Ginny ini kira-kira berumur 20 bulan. Keluarga Clark ini mengalami satu musibah ya. Jadi ibu kandung dari si Clark ini mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Dia ditabrak oleh seorang pengemudi yang sedang mabuk. Kasus ini dibawa ke pengadilan. Tapi keputusan pengadilan ini sangat membuat si Clark ini kecewa. Si penabrak ini hanya dihukum dengan hukuman percobaan. Dari situlah si Clark ini kecewa kepada pemerintah, kecewa kepada masyarakat.
Dia sangat membenci semua orang. Dan hal itu dilampiaskan kepada keluarganya. Sebelum ini kan sudah parah banget kelakuannya ya. Bisa dibayangkan apa yang terjadi kemudian kan. Dia melampiaskan. Dia mengisolasi keluarga itu untuk tidak bertemu dengan dunia luar. Dia tidak mau ada interaksi antara keluarga dia dengan orang lain. Dia menutup diri. Dia kemudian mulai menyiksa anaknya si Ginny Willy. Tiap hari ya si Ginny ini kalau siang itu diikat guys. Dia diikat badannya, tangannya diikat, ditaruh di kamar mandi. Diikat sama tali ikat pinggang itu. Sampai si Ginny ini udah aja gitu. Sehari itu di dalam kamar mandi. Kemudian malamnya kalau lagi nggak males ya bapaknya, itu si Ginny dikeluarkan dari kamar mandi, terus dimasukin ke kantung tidur gitu kan, ada tempat sleeping bed itu kan, dia dimasukin situ, terus diikat sampai ke lehernya. Set. Udah gini kayak gini, nggak bisa gerak. Setiap hari seperti itu dia menyiksa anaknya ini. Nggak hanya itu ya siksaannya itu. Si Ginny ini kalau di kamar mandi itu kan suka teriak-teriak ya, seperti itu kan, bayi itu kan. Nah, si bapaknya ini menganggap itu sangat bising gitu, hingga untuk mendiamkan si Ginny itu pintu kamar mandi dipukul sama kayu tuh, buah 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 gitu. Terus si bapaknya ini teriak-teriak dengan cara menggonggong, huk gitu. Dan bahkan bapaknya ini sampai numbuhin kuku. Gunanya apa coba? Buat nyakar si Ginny. Kalau si Ginny teriak-teriak itu ya, siksaannya dicakar, blok gitu. Jadi tujuannya biar si anak ini takut sama semua makhluk yang mempunyai kuku. Gila nggak? Dan tadi kan gonggong-gonggong tuh ya bapaknya, itu ada tujuannya loh. Dia bertujuan agar si anak ini tidak bisa bicara. Dari bayi ini anak tidak diajarkan berbicara satu kata pun. Bahkan kalau misalnya si Clark ini lagi ngobrol ya sama istrinya itu berbisik-bisik. Biar jangan sampai si anak kecil ini mendengar dan bisa belajar berbicara. Sampai segitunya. Kemudian itu berlanjut ke soal makanan. Karena tidak ingin anaknya ini tumbuh normal, si bapaknya ini nggak pernah ngasih makanan biasa gitu ya. Dia ngasih si Ginny ini makanan bayi terus, makanan apa? Bubur gitu, bubur bayi terus yang diperuntukkan untuk anak umur 1-2 bulan itu dikasihin terus itu sampai ke Ginny 20 bulan lebih. Selama siksaan ini berlangsung ya kepada si Ginny, tahu nggak? Ternyata istrinya itu sedang hamil loh. Sampai dia melahirkan lagi seorang anak laki-laki. Cuman anak laki-lakinya ini mungkin rada beruntung ya. Nggak tahu gimana ceritanya. Ini nih, si bapak nggak gitu menyiksa kepada si anak ini. Disiksa sih disiksa, tapi tidak separah si Ginny ini. Sedangkan siksaan kepada si Ginny ini terus berlanjut dan semakin parah. Dia menempatkan apabila di kamar si Ginny itu ya, gak pernah dikasih yang namanya sinar matahari. Kamarnya itu sepanjang hari selalu gelap. Jendelanya itu ditutup mati, gak boleh dibuka sama sekali. Si Clark ini juga melarang istri dan adiknya si Ginny ini untuk keluar rumah. Benar-benar diisolasi. Sampai tetangganya sendiri ya. Jadi kan rumahnya mereka ini kan berdempetan gitu, tangga itu. Tetangganya itu nggak tahu loh kalau si Ginny ini udah punya adik lagi. Jadi sampai ke melahirkan itu di dalam rumah, nggak ketahuan orang. Sampai segitunya. Anak yang paling kecil ini, putranya si Clark ini hanya boleh keluar rumah kalau ke sekolah. Itu pun karena saking tidak percayanya kepada semua orang ya. Bapaknya ini, si Clark ini, kalau anaknya pulang sekolah tahu nggak apa yang dilakukan? Dia bawa senapan. Si anaknya ditodong, ditanya, "Lo siapa?" Anaknya sendiri guys. "Lo siapa?" Itu saking tidak percayanya kepada semua orang. Jadi akhirnya seperti rutinitas aja ya buat si anak ini. "Aku anakmu pak, baru boleh masuk." Seperti itu.
Sedangkan istrinya ini ya, si Irene ini, sebenarnya dia ingin berontak, ingin memberitahukan kejadian ini kepada temannya, kepada polisi. Tapi tidak bisa karena selalu diancam dibunuh oleh si Clark. Jadi kalau macem-macem, saya akan tembak kepalamu, saya akan tembak kepala Ginny, saya akan tembak kepala adiknya itu, adiknya si Ginny. Semua akan dibunuh, itu ancamannya. Hingga si Irene tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolong anak-anaknya. Aturan ini juga berlaku kepada anaknya yang kecil, adiknya si Ginny. Kalau kamu berani ngomong sepatah kata pun soal ini kepada teman-teman, kamu akan ayah bunuh. Anak kecil diancam seperti itu. Sampai hari berganti hari, si Clark terus menyiksa si Ginny. Siksaannya bertambah ekstrim setiap hari. Sampai dia yakin bahwa si Ginny ini gua siksa kagak bakal bertahan lebih dari umur 12 tahun. Dia bilang ke istrinya, nih, si Ginny kalau sampai umur 12 tahun masih hidup, kamu boleh lapor ke teman kamu boleh lapor ke polisi. Kasih tahu semua kejadian ini. Kemudian waktu berlalu sampai si Ginny ini berumur 12 tahun, ternyata si Ginny masih hidup. Tapi si Clark ini mengingkari janjinya. Lo macem-macem gua bunuh lo, diem lo. Gitu kepada istrinya saat itu. Hingga kemudian sampai tahun 1970, sekitar bulan Oktober itu ya, Irene akhirnya berhasil melarikan diri. Dia memberanikan diri apapun resikonya. Dia membawa kabur si Ginny sama adiknya ini. Mereka melarikan diri menuju rumah orang tua si Irene. Si Clark tidak menyusul. Karena saking tidak mau berinteraksi dengan orang luar, dia mengurung diri di rumah, dia tidak menyusul si Irene dan anak-anaknya. Hingga waktu berlalu sekitar 3 minggu kemudian, jadi rupanya istrinya ini si Irene punya kelainan di mata ya, matanya itu rada burem gitu, mungkin katarak gitu. 3 minggu setelah dia kabur dari suaminya, si Irene ini bersama si Ginny mau mengajukan tunjangan untuk menyembuhkan matanya. Dia menuju kantor pemerintah tempat untuk mengajukan tunjangan. Kebetulan di gedung sebelahnya kantor tunjangan itu adalah kantor dinas sosial. Mata si Irene ini cukup parah ya, buremnya itu cukup parah. Dia menuju kantor tunjangan nih, ngebawa si Ginny. Salah masuk. Dia malah masuk ke kantor dinas sosial yang di sebelahnya itu. Masuk aja dengan santainya. Begitu masuk ke kantor dinas sosial, orang-orang petugas itu keheranan melihat si Irene dan si Ginny, terutama kepada si Ginny ini. Karena ini si Ginny kok aneh. Udah badannya aneh, jalannya juga aneh gitu. Dia lompat-lompat gitu jalannya. Pertumbuhannya nggak normal gitu ya. Hingga petugas itu menanyai si Irene, Nyonya, anak kamu ini umurnya berapa? Kan si petugas ini ngira masih kecil ya, sekitar umur 8 tahunan gitu, karena kan badannya kecil gitu. Si Irene jawab, oh anak saya ini umurnya 14 tahun. Nah, mereka terkejut. Wah, kok ada anak kekurangan gizi separah ini dan pertumbuhannya seperti ini? Langsung kemudian petugas dinas sosial ini merasa curiga. Mereka langsung melapor ke polisi. Polisi kemudian mendengar laporan dari dinas sosial ini, mereka langsung menangkap kedua orang tua Ginny, si Clark dan si Irene. Mereka langsung dipenjara. Mereka rencananya akan menjalani persidangan. Akan tetapi si Clark Willy ini sebelum masa persidangan, dia telah melakukan bunuh diri di penjara. Mereka menggeledah selnya menemukan catatan yang ditinggalkan oleh Clark Willy. Isinya sangat memuakkan. Kalau bagi gue sangat memuakkan. Di situ tertulis, Ginny anakku, jadilah anak yang baik. Ayah sangat mencintaimu. Gimana pendapat kalian guys? Memuakkan gak? Seluruh dunia ini sangat mencintaimu.
Begitu isi catatan bapaknya, kagak habis pikir gue asli. Maksudnya itu apa gitu. Kemudian nasib ibunya ini, si Irene ini, dia dibebaskan dari segala tuduhan. Karena ternyata si Irene ini memang hampir setiap hari mengalami pemukulan dari suaminya. Dan dia kenapa tidak bisa membebaskan anak-anaknya? Karena ya kebutaan itu tadi. Jadi dia mengalami kerabunan mata yang hampir total. Makanya dia tidak bisa menolong anak-anaknya. Di samping ancaman dari si Clark Willy. Kemudian nasib dari si Ginny cilik ini, dia dibawa ke rumah sakit anak yang berada di Los Angeles. Di rumah sakit itu ya, para dokter melihat keadaan si Ginny ini. Pertama, jalannya lompat-lompat. Kedua, pertumbuhannya sangat lambat seperti anak kecil padahal sudah berumur 14 tahun. Ketiga, dia tidak bisa berbicara. Keempat, dia takut melihat orang lain. Mereka kemudian menganggap si Ginny ini adalah anak yang paling rusak parah sedunia yang pernah mereka lihat. Hingga kasus si Ginny ini akhirnya menarik para ilmuwan untuk meneliti si Ginny. Dia nggak bisa ngomong, itu kenapa? Dia jalannya sampai lompat-lompat, itu kenapa? Dia mengalami gagal gizi separah itu, kenapa gitu. Ingin diteliti. Mereka mengajukan izin ke dinas kesehatan untuk melakukan penelitian. Salah satu ilmuwan yang sangat tertarik dengan kasus si Ginny ini adalah ilmuwan dari bidang bahasa ya. Dia menganggap bahwa sebenarnya si Ginny ini memang dia kurang orangnya gitu loh. Untuk memahami bahasa itu dia kurang. Tapi setelah beberapa saat mereka melakukan penelitian, menguji coba si Ginny, ternyata si Ginny ini haus akan belajar loh. Pada dasarnya nih si Ginny ini pinter sebenarnya, dia itu ingin belajar. Cuman entah karena apa gitu ya, yang jelas karena sisaan bapaknya tadi ya. Si Ginny ini kalau ngomong amburadul, tau gak? Jadi misalnya kamu mau kemana gitu, si Ginny ngomongnya kemana mau kamu gitu, seperti itulah contohnya. Jadi tata bahasanya itu random gitu, nggak karu-karuan. Penelitian dari para ilmuwan ini dilakukan dari tahun 1971 sampai 1974. Sampai akhirnya terjadi kasus di antara para ilmuwan itu sendiri. Jadi mereka dari para ilmuwan ini saling curiga gitu ya. Kamu itu meneliti si Ginny hanya untuk ingin mendapatkan dana penelitian dari pemerintah. Akhirnya mereka berantem sendiri sampai setahun kemudian tahun 75 benar-benar akhirnya dana untuk penelitian si Ginny ini dihentikan. Kemudian si Ginny ini tinggal bersama ibunya, bersama adiknya kan. Nah selama beberapa bulan si Ginny ini sifatnya ekstrim ya, menyusahkan gitu loh. Dia itu teriak-teriak. Aduh kebayang ya gimana ya. Wah nggak karu-karuan, nggak jelas gitu loh. Sampai si ibunya ini nggak kuat, akhirnya nyerahkan si Ginny ini untuk dirawat di suatu badan asuh anak gitu. Sayangnya guys, ini nasib si Ginny ini luar biasa ya. Setelah dia itu dititipkan ke rumah asuh itu, lanjut loh siksaan diterima dari pengurus rumah asuh tersebut. Si Ginny ini dihajar terus. Si Ginny ini nggak menerima perlakuan yang manusiawi sama sekali. Jadi dia misalnya kalau dia makan ya, setelah makan kadang kan mual gitu terus muntah. Nah sama si pengasuhnya ini malah dihajar. Buah. Kalau kamu sampai muntah lagi, kamu nggak akan bisa bertemu dengan ibu kamu lagi. Sampai akhirnya si Ginny ini takut makan karena takut muntah. Kasian banget nasibnya, aduh. Hingga beberapa tahun di tempat rumah asuh tersebut, pemerintah menilai bahwa si Ginny ini tidak ada perubahan. Dari segi bahasanya mandek segitu-gitu aja. Dari segi pertumbuhan fisiknya segitu-gitu aja, kurus, tidak bisa berkembang. Akhirnya si Ginny dipindahkan. Pada tahun 2003
ibu si Ginny, si Irene ini meninggal dunia. Dan sampai saat ini keberadaan si Ginny ini tidak diketahui ada di mana. Jadi, aduh, luar biasa ya, luar biasa nasibnya si Ginny ini. Dari sebelum dia dilahirkan, dari dia masih di dalam kandungan, dihajarin sama bapaknya. Begitu lahirnya cacat. Berat badan gak nambah segala macem, pinggulnya cacat. Sampai ke sekarang gak jelas nasibnya ada di mana. Mungkin dari kisah ini, apa ya hikmah yang kita bisa ambil? Mungkin pelajaran aja ya buat orang tua ya, bukan buat orang tua aja ya. Mungkin buat siapa aja, kita janganlah terlalu egois kepada diri kita sendiri gitu ya. Apalagi egoisnya itu dilampiaskan kepada orang sekitar kita gitu loh. Mungkin demikian kisah yang dapat saya sampaikan tentang kisah dari si Ginny Willy ini ya. Semoga kisah ini dapat mengisi hari kalian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you.